Pengelolaan linen dan laundry harus selalu berusaha mengidentifikasi peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pasien dan staf. Terkait penyediaan linen yang bersih, higienis dan suci sesuai kebutuhannya. Salah satu peluang untuk meningkatkan rasio pengembalian investasi di laundry adalah dengan cara meminimalkan angka kehilangan dan kerusakan linen. Kita memahami bahwa penggunaan dan pengelolaan linen yang tidak sesuai prosedur akan mengakibatkan linen menjadi cepat rusak dan linen yang dibawa keluar rumah sakit, baik saat transfer pasien maupun linen yang terbawa pasien pulang, akan mengakibatkan angka kehilangan linen menjadi tinggi. Kedua hal ini akan mengakibatkan usia pemanfaatan linen akan menurun, dan akhirnya akan menaikkan biaya pengelolaan linen dengan pengadaan linen lebih dini dari jadwal anggaran yang telah ditentukan. Secara garis besar, ada dua upaya yang biasa kita lakukan untuk meminimalkan angka kehilangan dan kerusakan pada linen, yaitu 1. Sosialisasi dan edukasi terhadap pengguna linen di ruangan tentang pentingnya menjaga aset linen, metode pemantauan aktivitas dan stok linen ruangan untuk usia linen yang standar. Dan yang kedua, adalah melakukan peningkatan skill dan atau saling tukar pengalaman antara kru laundry untuk mendapatkan cara pemrosesan linen terbaik agar linen tidak cepat rusak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyebab utama meningkatnya angka kehilangan dan kerusakan linen, bagaimana cara mengukur angka kehilangan dan kerusakan linen, dan dampak kehilangan dan kerusakan linen terhadap naiknya cost atau biaya pengelolaan linen. Praktis manajemen aset linen. Satu hal pokok yang harus kita pahami dalam manajemen aset adalah bahwa kita harus mempunyai data. Jadi harus ada kegiatan pengumpulan data, untuk kita olah data tersebut sebagai bahan monitoring dan evaluasi aset linen. Yang pertama, adalah data jumlah linen bersih yang dikirim ke ruangan. Tentu saja data ini harus sesuai dengan data linen kotor yang diproses. Data ini dikumpulkan harian. Data ini sangat penting untuk menentukan biaya yang terukur dan lebih lanjut untuk membandingkan dengan alternatif biaya yang lain. Berikut ini adalah contoh data billing dari linen yang terkirim ke ruangan selama sebulan. Yang kedua, adalah data jumlah dan presentase linen yang reject dan harus dicuci ulang. Mengontrol jumlah linen cuci ulang, sangatlah penting dalam manajemen aset linen, karena hal ini dapat berpengaruh terhadap tiga hal, yaitu jumlah linen bersih yang bisa kita sediakan tepat waktu, biaya pemrosesan kembali, usia pakai linen, karena usia pakai linen ditentukan dari berapa kali ia dicuci. Berikut ini, adalah contoh data billing linen cuci ulang. Yang ketiga, adalah data linen yang tidak layak pakai kembali atau harus di-afkir. Ketika linen sudah mencapai usia pakainya, maka linen tersebut harus di-afkir. Akan tetapi, jika linen tersebut ternyata harus di-afkir sebelum usia pakainya tercapai, maka ada tiga hal yang menjadi penyebabnya, yaitu pemanfaatan linen oleh pengguna yang tidak sesuai prosedur, atau ada masalah dengan kimia laundry atau fasilitas produksinya, atau rendahnya kualitas bahan dari linen tersebut. Berikut ini adalah contoh data billing linen afkir yang dikumpulkan harian. Yang keempat, adalah data jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian linen sebagai pengganti linen yang diafkir. Mengamati biaya penggantian linen berdasarkan konsumsi kebutuhan linen, bisa kita gunakan untuk mempertimbangkan dalam memilih kualitas linen yang paling efektif biaya sesuai usia pakainya, saat pengadaan linen pengganti tersebut. Yang kelima, adalah data jumlah par stok linen yang beredar. Menjaga par stok, sangat penting untuk bisa memberikan layanan linen dan pengelolaan laundry yang efisien. Par stok yang terlalu rendah, akan menaikkan biaya laundry, sedangkan par stok yang terlalu tinggi, akan menaikkan biaya investasi linen. Teknik praktis. 1. Perhatikan berat troli linen saat menimbang linen. Seringkali, saat kru laundry menimbang linen dengan cara menaruh linen di atas troli, lalu troli tersebut dinaikkan ke timbangan. Tetapi kru laundry hanya memperkirakan saja berat trolinya, sehingga hasil penimbangan yang tercatat tidak valid. Cara yang benar adalah, timbangan tersebut disetting 0 saat troli linen yang kosong dinaikkan ke timbangan. Ini bisa setting permanen dari timbangan tersebut, jika troli yang digunakan sama dalam desain dan bahannya. Atau, jika timbangan tidak disetting 0 dengan beban troli kotor, maka saat mencatat hasil penimbangan, sudah dikurangi dengan berat troli kosong. Jadi, kru laundry harus sudah hafal daftar berat troli kosong. 2. Hitung biaya per kilogram per cucian setiap linen. Kita harus bisa menghitung berapa biaya laundry setiap kali pencucian per linen. Masukkan juga biaya penyusutan linen tersebut, sehingga biaya itu bisa dimasukkan sebagai anggaran untuk penggantian linen tersebut saat afkir karena masa pakainya sudah tercapai. Cara menghitung biaya penyusutan linen adalah sebagai berikut. Harga linen dibagi standar masa pakai berapa kali cuci.
Misalnya harga spray Rp100.000, lalu standar usia pakainya adalah 250 kali cuci, maka biaya penyusutan linen tersebut adalah Rp400 per sekali cuci. 3. Sistem pelacakan atau identifikasi perputaran linen. Dengan sistem ini, kita dapat mengetahui berapa kali linen tersebut dicuci, identifikasi dini kehilangan linen, part stok yang dibutuhkan, linen yang tersimpan, perputaran linen, penimbunan linen dan lainnya. Beberapa sistem yang biasa digunakan adalah lifetime label, di titik setiap dicuci, scan barcode, dan yang paling canggih dan mampu memenuhi semua kebutuhan data kita, adalah RFID tracking system. 4. Lakukan uji kualitas linen pasca laundry, yaitu kita melihat kondisi linen setelah beberapa kali pencucian, penurunan kecerahan setelah berapa kali pencucian, degradasi warna linen setelah berapa kali pencucian, ukuran linen berubah mengkerut atau melebar setelah berapa kali pencucian, dan kerapatan benang dan kekuatan benang maupun jahitan setelah berapa kali pencucian. 5. Lakukan monitoring selisih linen untuk deteksi dini kehilangan linen. Dengan melakukan monitoring harian apakah ada selisih antara linen bersih yang dikirim ke ruangan dengan linen kotor yang diterima laundry, maka kita akan segera bisa melacak dan mengkonfirmasi selisih itu dengan ruangan. Hal ini sangat membantu menghindari kesalahpahaman antara laundry dengan ruangan terkait kehilangan linen. Pencatatan data yang memadai dan akurat adalah langkah pertama dalam pengendalian biaya penggantian linen. Faktor-faktor yang mempengaruhi usia linen. Ketelisut, dicuri dan penggunaan yang tidak sesuai prosedur. Linen memiliki resiko bisa hilang dalam kondisi antara lain ketelisut saat transfer pasien keluar rumah sakit, misalnya merujuk ke vaskes lanjutan, mengantar pasien meninggal, dan lain-lain. Atau linen tersebut bisa juga hilang saat proses cuci di laundry, karena ada tangan jahil yang mencurinya dan dibawa pulang. Atau terjatuh atau bahkan diambil orang lain saat transportasi dari laundry ke ruangan. Atau bisa hilang saat digunakan dikarenakan dibawa pulang oleh staf atau keluarga pasien. Atau dicuri seseorang untuk dijual sebagai barang bekas. Atau terbuang ke tempat sampah baik sengaja atau tidak. Atau yang terakhir, ada skandal yang terencana antara kru laundry dan ruangan dalam mencuri linen. Laundry shoot juga di beberapa kondisi mengakibatkan kerusakan pada linen. Shoot dengan robekan logam yang tidak diperbaiki, mengakibatkan linen sobek. Desain shoot, dalam beberapa kondisi, sulit untuk dilakukan perbaikan karena kesulitan akses untuk melakukan perbaikan. Shoot, memungkinkan penumpukan linen kotor dalam saluran hingga saluran teratas, yang ini mengakibatkan tekanan beban berlebihan pada linen yang paling bawah dalam saluran, sehingga saat linen ditarik dari dalam saluran, linen tersebut robek. Saat linen mengandung kotoran dengan padatan basah, maka kotoran tersebut menempel di lantai shoot, dan sulit untuk membersihkan gumpalan kotoran yang mengering di lantai shoot. Linen terpapar cairan kimia tertentu pada saat digunakan oleh pengguna di ruangan, khususnya ruangan perawatan. Banyak disinfektan, pembersih dan obat-obatan mengandung alkali, asam, pemutih atau bahan kimia lainnya yang dapat merusak kain dan menyebabkannya rusak. Kerusakan dimulai ketika bahan kimia ini bersentuhan dengan produk tekstil melalui praktik penanganan yang tidak tepat, seperti menggunakan linen untuk menyeka tumpahan bahan pembersih dan desinfektan, menaruh wadah kimia pembersih atau wadah desinfektan di atas linen, menumpahkan secara tidak sengaja cairan kimia pembersih ke atas linen, menaruh kain pembersih kotor jadi satu dengan linen kotor, menyimpan bahan kimia pembersih jadi satu dengan linen. Linen digunakan sebagai kain penutup alat atau barang saat dilakukan general cleaning. Dokter, perawat, kru medis lainnya dan tenaga housekeeping sangat berperan untuk mencegah linen terpapar cairan kimia penyebab kerusakan linen. Upaya pencegahan kerusakan linen karena bahan kimia. Beri label pada semua kemasan bahan kimia. Simpan linen bersih dalam tempat yang berbeda dengan bahan kimia pembersih. Simpan bahan kimia dalam wadah tertutup rapat, dan cegah atau minimalkan keluarnya asap atau bubuk saat digunakan. Lap pembersih dibedakan warnanya untuk masing-masing penggunaan agar tidak disalahgunakan dan taruh di kantong tersendiri saat mengirimnya ke laundry. Tidak terpantaunya part stok linen yang beredar dan tersimpan. Penurunan part stok linen yang beredar akan mengurangi usia pakai linen, karena linen akan lebih sering dicuci. Biasanya juga akan terjadi peningkatan jam operasional laundry sebagai respon komplain untuk menutupi kekurangan linen di pelayanan. Intinya akan menaikkan biaya operasional. Linen yang baru selesai proses laundry kemudian langsung diedarkan untuk digunakan, serat linennya lebih rentan terhadap kerusakan. Untuk itu, mempertahankan part stok linen yang beredar dan bersirkulasi, akan menurunkan biaya penggantian. Dikarenakan serat linen mempunyai waktu untuk pulih dari krisis saat proses pencucian sebelum digunakan kembali ke layanan. Dampak positif pengelolaan laundry profesional. Peralatan yang tidak berfungsi dengan baik dan optimal serta penyalahgunaan dan kekeliruan dosis bahan kimia laundry, jarang terjadi di laundry yang dikelola secara profesional.
Para profesional di bidang jasa laundry menyadari bahwa penyalahgunaan bahan kimia, tindakan mekanis dan suhu yang berlebihan dapat mengakibatkan kerugian signifikan jika dibiarkan tidak segera diperbaiki. Walaupun kadang untuk mengetahui efeknya secara kasat mata, membutuhkan waktu setelah pencucian ratusan kali. Oleh karena itu, pemantauan terus-menerus terhadap formula dan dosis chemical pencucian untuk memastikan output kualitas linen yang baik, adalah norma pakem dalam pengelolaan laundry. Fasilitas laundry harus benar-benar diperhatikan dalam kondisi sebagai berikut. Hati-hati, dengan pintu mesin cuci atau bagian kasar lainnya di drum atau silinder mesin cuci dapat merobek dan merusak linen. Troli transportasi atau troli transfer, baik untuk linen kotor maupun linen bersih, hindarkan dari adanya tonjolan logam yang bisa membuat linen tersangkut dan robek. Semua mesin dan fasilitas di laundry harus dijaga jangan sampai terjadi ceceran minyak pelumas atau grease di tempat linen diproses. Sebuah laundry sentral mengungkapkan, penghematan dalam penggantian linen sampai 20% setelah melakukan. Meningkatkan mutu chemical laundry yang digunakan. Melakukan setting dosis formula pencucian yang tepat. Pemeliharaan dan kalibrasi mesin pengering. Dan meningkatkan quality control lebih teliti untuk mengembalikan linen yang tidak memenuhi kualitas agar diproses kembali sesuai mutu linen untuk pelayanan. Lakukan upaya pencegahan terjadinya penurunan kekuatan kain atau serat linen yang terlalu cepat. Kekuatan tarik serat linen adalah kemampuan suatu kain untuk menahan robekan dan kerusakan. Semua kain kehilangan kekuatan tariknya seiring berjalannya waktu, tetapi kehilangan kekuatan tarik yang berlebihan mengakibatkan kompensasi biaya besar untuk menggantinya. Pemutih bisa menjadi bahan kimia yang paling merusak yang digunakan oleh laundry. Oleh karena itu, pelepasan pemutih ke pencucian harus dikontrol sedemikian rupa, untuk mencegah tingginya penurunan kekuatan serat linen. Tingkat pH tidak boleh terlalu rendah dan suhu pencucian tidak boleh terlalu tinggi, karena dalam kondisi tersebut, pemutih akan dengan cepat mulai menyerang serat kain. Penggunaan pemutih yang terlalu kuat atau terlalu banyak, akan berdampak buruk pada kekuatan serat linen juga. Sisa pemutih, jika tertinggal pada kain, akan menyebabkan penurunan kekuatan serat linen yang tinggi. Faktor lain yang menyebabkan TSL atau penurunan kekuatan serat tinggi adalah tindakan mekanis yang berlebihan karena underloading. Pemrosesan cuci berlarut-larut, terlalu lama waktu untuk mengisi dan membuang air, dan tidak menggunakan cukup air saat mencuci.